Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dalam podcast JSIT Indonesia, membahas hal-hal yang kita bahas penting gitu ya. Nggak ada tagline di sini ya. Masih bersama saya, Eko Febrianto dan juga Bang Anton ya. Siap, Anton. Kali ini saya juga ditemani oleh, kita bilangnya Bang, Pak, Bang Ustadz, aja deh. Bang aja ya. Biar enak lah ya. Biar enak. Tapi Biar kalau sama-sama sama murid, nggak Bang ya. Iya. Udah setara lah. Kalau sama murid jadi Syekh. Jangan share nanti kelihatan tua dong. Oke, Bang Lukman. Assalamualaikum Bang Lukman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ya? Sehat ya? Alhamdulillah. Mohon doanya Waduh. Bang Eko dan Bang Anton. Iya. Kayak gimana gitu ya? Ya Bang Lukman nih memang spesifikasi beliau nih membahas sesuatu yang sifatnya digital ya, Bang Anton ya. Enggak dulu dong, tanya siapa dia emang? Nggak kenal. Lu dari kemarin nggak pernah kenalin mulu. Udah kenalin aja, saya kenalin dulu. Oke. Bang Lukman, Oke. bisa perkenalin diri dulu nih, biar semua warga SIT tahu Bang Lukman nih apa sih dan sepak terjangnya di mana gitu ya. Iya. Ya. Kalau kemudian diundang di podcast JSIT ini mungkin kapasitasnya sebagai pelaku ya. Bukan pelaku yang Bukan korban lain-lain ya, bukan. Sebagai Kalau gini kayaknya kalau JST berarti sebagai pengurus pusat. Oh iya, aduh pengurus pusat. pusat. Pengurus pusat boleh deh. Oke. Tapi sehari-harinya di Nah, kesehariannya di Nurul Fikri. Fikri mana nih? banyak Eko. Bang Fikri. Iya, Ada ada yang dua. lembaga kursus juga. Itu bimbel. Oh, bingung. Ya, sebenarnya memang di Nurul Fikrinya ada dua sih amanah kesehariannya itu. Ah, Di Nurul Fikri Boarding School Bogor oke. dan juga di SIT Nurul Fikri. Bedanya apa? Yang ini sekolahnya samping sekretariat SIT. Depok. Iya, Depok. Di Depok. Jadi Bogor sama di Depok. dua tempat, Dia dulu, Mbak. bolak-balik. Mobile ya. Ya, sepekan minimal 2 kali lah ke Depok. Lalu di Dua hari. di NFBS di Bogor itu sebagai apa? Di NMBS Bogor maupun di SIT itu sebagai kepala biro Learning Kepala Resources Center. Wah, sorry. Itu Oke. apaan aja tuh kerjanya? Bang Lukman. Kayaknya Berat banget asing ya? banget. Berat ya. Dari bahasanya gitu kan. Udah berat. Ya memang kekhasan sih ya. Ya Hmm. kalau di Learning Resources Center itu kan kita memanage ya. Memang ada perbedaan antara SIT dan NFBS Bogor. Kalau di NFBS Bogor itu baik hardware maupun software IT itu di bawah koordinasi LRC. Oke. Tapi kalau termasuk juga laboratorium dan perpustakaan itu di bawah LRC. Tapi kalau di SIT pada saat ini lebih fokus ke pengembang media dan sumber belajar, Oke. kemudian laboratorium dan perpustakaan pengelolaannya itu. Berarti jabatannya 2 ya? Jabatan Gajinya sih. juga dua. Gajinya dua. Itu rahasia. Jabatan 1, honor 2 berarti. Lah yang kepala sekolah kemarin apa? Ya itu tahun lalu kan kita Oh, oke. biasa rotasi lah. Rolling. Oke, rolling ya. oke. Berarti per bulan Juli kemarin ya? Per bulan Juli, betul. Per bulan Juli dapat amanah baru ya. Ini sesuai dengan ini kali ya. Apa ya? Oh, alam ya. Jangan-jangan doanya yang lain ini. Tapi doanya harus bagus kan. Iya, insya Allah. Berarti jenjang dari kepala sekolah langsung naik ke yayasan. Oh, gitu. Enggak. Jadi Sebenarnya emang setara sih. lompatannya Bukan- cukup tinggi ya. Enggak loncat. Pak. Oh, enggak loncat. Loncatnya paling Depok, Bogor. Bawah. Jangan loncat juga, jangan sakit. Iya, sakit ya. Berarti sebelum kepala sekolah udah berapa tahun di atau sejak awal? Kalau di kalau dulu memang sebenarnya kan saya di Nurul Fikri Boarding School Serang. Oh, oke. Tadinya di Serang. Tadinya ya? di sana dulu mah di sana ya pernah jadi wali asrama. Oke. Kemudian PJ Itu tahun berapa tuh? Lab. Itu 2005 aneh join di sana. Oke. Di 2005 join di sana. Berapa tahun di Serang? Di Serang itu sekitar 11 tahun. Oke, berarti 2016 ya? Iya, sampai 2016 2017 ya. 2017 ya. Moving ke Bogor. Moving ke Bogor. Tapi emang dari awal
menekuni IT ini ya, digital ini ya. Iya. Dari di Serang itu. Memang aneh sebenarnya latar belakangnya itu teknik elektronika. Oh, Jadi gelarnya MT bro. MT apa? MT. MT. oh MT. master teknik. Iya. Magister teknik. S2 aneh media digital dan game Di gaming. di ITB. Waduh. Ini yang mau belajar game apa nih? Tim game ya? Gak kaleng-kaleng. Iya, dulu Gak gitu Bang. kaleng-kaleng. Kan Teknik elektro ITB. S2-nya ya. Teknik Oke, elektro S2. ITB. Kalau S1-nya? Di waktu itu SMK bahkan sebenarnya dari SMK. Kemudian pada waktu itu ya udah yang penting kerja. Ya udah dapat kalau dulu undangan di jalur PMDK ya. PMDK ya kalau nggak salah PMDK. Undangan gitu ITB. di UNY dulu. Oh, UNY. Tapi waktu itu pilih D3. Oh, Jogja. Karena ya? mikir udahlah yang penting kerja gitu ya. Oke. Tapi ternyata jatuh cinta pada pendidikan Oke. di NF dan Bukan baru jatuh lanjut cinta, itu S1. kecebur itu ya. Sama-sama kayak aneh itu kecebur. Pengen ke ITB nggak dapetnya UNJ. Enggak, tapi pada waktu itu memang doanya begini sih pada waktu lulus. Tapi ini beda sama NT Tapi kalau udah jangan sama-samain. Guru. UNJ elektro kan? UNY elektro. Sama juga elektro. Elektro juga. Ya, tapi aneh masih seneng gini bro. Maksudnya ketika bimbing tuh di NBS Serang itu benar-benar bimbing anak-anak. Kita punya laboratorium elektro, ngebimbing Iya. anak-anak juga lomba di berbagai daerah. Iya. itu tentang elektro ya. Korea, Iya. Cina, kemudian ya yang Asia udah sering lah. Iya. Singapura, Thailand, gitulah. Prestasinya pernah juga maksudnya membimbing Iya. siswa-siswi itu ya. Ya, alhamdulillah Luar sih dulu negeri itu waktu di NBS Serang banyak membimbing anak-anak ya. Bisa ya itu dapat juara-juara internasional, tapi lebih ke robotik sama karya ilmiah lah ya. Kenapa sih suka main elektro ya? Kayak kalau dalam benak gue deh bang, elektro itu sesuatu yang kayak rumit gitu. Lu tergantung liatnya bro. Kalau berpikir sistematis bagus. Kalau wartawan harusnya bisa ya kan. Wartawan kan strukturnya dapet tuh kalau nulis-nulis. Justru waktu ngambil jurusan elektro kan waktu itu mikir ya, jurusan apa yang senantiasa belajar hal yang baru terus. Oke, iya. Dan itu elektro. Dan pada waktu itu memang kepikiran, udahlah nanya ke bapak kan Pak bisa nguliahin nggak? Diem gitu Pak. Ya udah STM aja dah. Kan sepraktis itu ya. Kalau nanya wartawan juga cari hal baru terus. Beda ya. Kalau wartawan di luar nyari yang baru gitu kan. Ya ada sesuatu yang baru. Berarti NFPS Bogor banyak migrasi dari Serang ya? Iya. Beberapa orang. Beberapa sih sekitar. Tapi itu kan satu ini ya, satu grup ya. Beda ya. Satu grup. Grup NF ya. Walaupun beda yayasan ya. Itu satu grup. Karya apa? Kan tadi kan bicara elektronik kan pasti ada karya tertentu yang kemudian dibanggakan atau yang mungkin nggak lupa gitu. Nggak pernah lupa. Karya misalnya bikin apa kalau elektro kan biasanya ada sesuatu ya, something gitu. Jadi karya yang sama dengan Atau skripsinya deh. di S2-nya aja ya. Oh, S2. S2-nya aja ya. Gamifikasi Kalau skripsi berarti ya? sih lebih simpel sih waktu itu ngukur ketinggian sungai Oh, gitu oke. ya. Iya, iya. Kalau S2-nya itu memang unik ya. Jadi aneh tuh buat namanya Ubiquitous Health Monitoring System Design. Ubiquitousnya tuh Berat banget. main di elektromedik. Iya, ya ada mainannya di situ betul. Elektromedik. Jadi memang waktu itu aneh buat ngedesain ya, karena fokusnya spesialisasi aneh ternyata lebih ke desain. Jadi bukan Desain. bukan ke praktikal langsung gitu oke. ya, ke coding langsung itu lebih jago teman-teman lah. Tapi untuk menginisiasi ide itu memang aneh pikir spesialisasinya di situ gitu. Kalau diukur pakai talent mapping juga ternyata di situ. Nah di situ aneh buat, tapi bukan berarti nggak ngerti kan ya, buat prototipenya dulu. Jadi Ubiquitous Health Monitoring System Design itu kan kita mengukur kesehatan seseorang itu tanpa sadar. Oke. Oh, Jadi gitu. misalkan- orang itu nggak sadar, Nggak sadar. dihitung kesehatannya gitu ya. Nggak sadar. Konsep dasarnya begitu. Ya, kayak ini kan jam Nah, termasuk smartwatch ini kan dia ngukur Oh iya bisa heart ya. rate, detak Berapa jantung, heart segala rate-nya macam. ya. Betul. Terus di kursi. Iya. Kursi itu bisa dipasang alat Oke. untuk deteksi. Sensor segala macam. Sensor gitu. Berat badan juga bisa. 100 kilo nih Bang. Nih, Iya. kok hati-hati nih Bang. Oh iya. Gitu. Tapi enggak sih Bang, saya kurang kemarin berat. Kurang ya? Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah. Kurang 5 kilo. Kalau Bang Anton kayaknya nambah kan. Stabil gitu. Stabil overweight. Jadi gitu. Jadi
Anda coba pasang, bahkan di kayak di cermin begitu kan ya, kita pasang. Jadi orang sambil bercermin pagi hari bangun gitu. Di mouse juga, kemudian jadi di mouse, di cermin, kemudian di kursi gitu. Jadi Itu ada alat tertentu yang dipasang berarti ya? Iya, ada sensor. Bahkan bisa ada kamera, ini kita Deteksi wajah. iya, ngukur ini perubahan warna pada wajah itu bisa kedetek heart rate kita. Oh, Oke. itu yang geseng, yang hitam gitu ya. Itu riset Yang lebih 2013. cerah gitu ya, yang pakai lightning gitu. 2013 sudah begitu. 2013 itu. Dan dari situ ketahuan tuh pola-pola orang yang nanti diprediksi kena penyakit jantung, penyakit apalah itu ada patternnya dari detak. Melalui itu ya. Iya, berbagai pola itu scan tadi data-data kesehatan wajah. namanya. Iya. Tapi itu kan jurusannya Vital sign. jurusannya kan gamifikasi kan, elektro dan gamifikasi kan, dan Iya, game ya. Iya. Nah, disitulah Nggak- yang menarik. Nggak dia dibawa ke arah pendidikan kan. Eh, S1 udah pendidikan. Ya, ada edukasinya juga. Jadi Ane tuh pernah ikut, Ane buat digital game studio lah gitu ya, studio game gitu ya. Itu buat ngedevelop games dan alhamdulillah pernah masuk ke Inaikta juga. Jadi pernah jadi Oke. finalis Inaikta ya. Kita present pitching di depan Semacam lomba karya investor ilmiah gitu ya. Nasional ya. Nasional ya, dan di Kominfo kan. Jadi Iya. itu masa-masa 2000 ya, kuliah S2 lah. Wah, mantap. Pernah jadi finalis? Pernah jadi finalis ya, alhamdulillah. Waktu itu apa karyanya? Karyanya kita buat games ya, Oke. games edukasi, Eh, edukasi macam-macam sih. Sebenarnya ada beberapa games yang dibuat, fokusnya lebih ke games anti pembajakan. Iya. Karena aneh kepikiran kita bikin games itu kan nggak hanya sekedar fun ya, Iya. tapi bisa bagaimana mengeducate anak-anak. Mm-mm. Ya alhamdulillah sama teman-teman yang keren. Jadi di ITB itu memang bagusnya nggak hanya di jurusan kita aja, tapi diketemukan tuh sama anak-anak FSRD ITB ITB. Iya. Jadi beda jurusan digabung kuliahnya suruh Iya. bikin produk gitu ya. yang lebih project based menyenangkan dan gitu ya. lebih punya daya tarik lebih tinggi kan, Iya, betul. secara desain dan sebagainya. Betul. Jadi sampai ikut beberapa lomba lah, termasuk ikut lombanya Microsoft juga sih ya. Kok bukan kaleng-kaleng kok sekarang. Luar biasa nih Ini yang anak kita ITB. mau gali sebenarnya peran dari keluarga ya, orang tua terutama Ah. dalam mensupport setiap cita-cita, keinginan Bang Lukman seperti apa? Dalam orang tua. menggali mensupport supaya mengarahkan passion dari Bang Lukman itu awalnya. Peran ibu atau bapak? Peran ibu atau bapak ya. Kalau Anda lihat tidak tanpa mengurangi kemuliaan beliau berdua ya. Ya. Memang simple sih, beliau itu mendukung ya. Kalau orang Jawa, karena Ane tuh hidup lahir di Jogja ya, jadi di kota pelajar. Lahir di Jogja. Lahir di Jogja, jadi memang kultur belajar itu sangat kuat. Iya. Yang penting belajar. Ibaratkan nggak makan pun nggak apa-apa. Iya. Bahkan sampai ekstrimnya segitu Iya. gitu ya. Jadi makan Nerimo ya. nerimo gitu. Bahkan makan mungkin sama garam atau sama telur dibagi Sambal, iya. 8 dan sebagainya itu. Garam sama kecap oke lah selesai. Betul, yang penting sekolah Iya. gitu. Jadi kalau Anda tuh ingat ya, sebuah edukasi yang luar biasa ya. Jadi Iya. bapak itu waktu kecil kan Ane sekolah juga ngaji di Syuhada gitu kan. Kemudian dari situ ketika Ane minta dibuatin pedang-pedangan tuh, gitu kan, yang namanya anak kecil ya. Tapi masih ingat sampai sekarang. Nah ternyata Ane nggak, setelah dibuatin nggak mau berangkat, ya udah tuh dipukul gitu kan. Artinya Ane jadi ini ya, inget gitu ya, dipukul walaupun bukan tapi kaki lah ya. Karena sayang ya. Karena sayang, karena betapa pendidikan itu luar biasa ya. Yang itu yang Anda rasakan sampai dengan hari ini ya, bahwasanya pendidikan itu begitu penting. Mari kita terus belajar. Memang sejak awal dengan keterbatasan, bapak ibunya tetap memprioritaskan pendidikan. Pendidikan. Walaupun nggak makan, yang penting sekolah. Solusi mau. Makan nggak makan yang penting sekolah. Iya, kadang-kadang kan banyak orang tua punya prinsip seperti itu, gitu. Jadi berjuang setengah mati supaya anak-anak itu bisa sekolah tinggi. Tapi Walaupun ada secara- juga kalau sekarang ini nih, karena nggak ada biaya pendidikan, anaknya nggak didorong untuk sekolah, ada juga. Iya, itu kan berarti kan orang tua yang memang nggak ngerti masalah pendidikan. Iya. Nah, kalau kasusnya Pak Lukman atau Bang Lukman ini, kebetulan orang tuanya support, gitu. Dan rata-rata orang tua kita juga kan support sehingga kita bisa merasakan di pendidikan yang lebih tinggi di atas SMA atau lainnya. Gitu. Nah, dari Jogja bisa sampai ke Serang gimana, Pak? Nah itu dia tuh perjalanan panjang.
Apa Atau ketemu gara-gara itu? enggak, ketemu orang Serang biasanya kita dapat orang Serang biasanya gitu. Tenang, tenang. Oh gitu ya. Sebenarnya ada doa nih, makanya ini yang membuat beda gitu. Nah. Doanya sih sebenarnya sederhana sih, ya Allah, cukupkanlah rezekiku, Iya. ya, dan kemudian aku ingin menghabiskan waktuku untuk dakwah, Iya. tapi cukupkan rezekiku. Iya. Dua hal itu aja, dakwah dan kata kunci rezekinya cukup. Oke. Udah. Kemudian dari situ qadarullah ada temen Aha. Ustadz Hafid ya, pas nikahan beliau berkunjung, beliau termasuk senior di Jogja, UNY juga ya? UNY juga Oke. ya, dan bilang Lukman, Teman sekelas saya juga tuh. oh iya, Waduh. berarti ente Ini Dan panjang ceritanya. sekarang kita minta ada cerita. jangan ini suhu aja. Dia tahu semua nih. Siapa? Oh, tahu semua. Waduh, bahaya nih, kunci dulu deh. Ya gitu sih, terus tawarin kan, Oke. ya udah coba. Emang di Ustadz Hafiz ini di Serang ya? Di ini. Sekarang bareng juga di Bogor. ikut di Bogor juga. gitu. Iya. Oh dari situ ya Dari ketemunya ya. situ. Satu alma mater deh. Serang dulu baru ke ITB atau ITB dulu baru Serang? Ke Serang dulu. Oke. Serang dulu. Bahkan waktu itu kan masih D3 ya. Jadi S1 juga di Serang, ngambil di Jakarta, di Surya Dharma, bolak-balik baru ITB, cuti sebentar sih, cuti dari ngajar, tapi masih bimbing anak-anak lomba Oke. Korea waktu itu. Oh pas ITB ngekos itu ya? Iya, Beasiswa atau biaya sendiri? beasiswa dapat beasiswa unggulan. Wah mantap. Oh BU dari Kemdikbud ya? Iya, sebenarnya enggak sih ya, mandiri ya. Beasiswa unggulan, tapi enggak lewat jalur Kemendikbud sih. Oh, Tes sendiri nanti. Tes. Ya nanti kampus yang nyariin. Yang penting kita masuk dulu sih. Iya, iya. Lolos tes dulu yang penting ya. Iya, yang penting lolos dulu, nanti kampus nyariin beasiswa. Kalau S2 susah nggak sih masuknya? Susah. ITB itu? Lumayan sih, aneh nyoba Saingannya beberapa banyak kali. pastinya. Oh berapa kali ya? Iya, nyoba ada pertama Di kan jurusan yang sama? ITB? jurusan yang sama, iya. Jadi nyoba pakai TPA yang pertama nggak masuk kan, baru yang kedua kalau nggak salah TPA. Yang kedua baru. Itu untuk semester yang sama atau di tahun ajaran yang berbeda? Nyobanya? Ana agak lupa ya persis. Oh. Kalau nggak salah sih sebelumnya sih. Oke. Jadi pembukaan pertama gagal, nunggu tahun berikutnya untuk Oh pembukaan. enggak, selisih 6 bulan. Jadi masih satu rentang waktu Masih pendaftaran. setahun, Yang penting kan kita setahun. store TPA segitu kan. Kenapa yakin banget bisa persisten di ngejar sampai Di ITB ya. tembus gitu? Ya, Allah alam ya. Memang pada saat itu tuh, Penasaran gitu. iya, Nah, maksudnya kan kalau perut gitu ya. kalau S2 kan nggak tembus ke kampus lain, ke ini atau ujung-ujungnya ke swasta ya. Tadi S1 aja kan sudah ada sama swasta. Kenapa di S2 ini persisten gitu sampai Iya, at karena least 2 kali nyoba gitu? ITB itu memang apa ya? Sakral gitu ya bagi Ari. Punya temen gitu ya. Oh, ada Iya, temen dulu di ada situ? temen sih Oh, ya. oke. Terus dulu salah satu pernah berkunjung melihat kan, dulu dia beruntung ya, jadi Iya. dapat SMA dan sebagainya. Kalau aneh kan Iya. harus SMK, jadi aneh ngeliat Iya. saya harus bisa tembus ITB nih gitu. Oke. Dan pada waktu itu pas di depan ITB juga doa, insya Allah nanti waktu S2 Iya. akan disematkan ini toganya oleh Oke. rektor ITB, dan alhamdulillah itu terwujud. Itu Wah, udah siap. masa Iya, dendam di masa SMA ya. ada keinginan di situ lah mungkin Iya, ya. iya, iya. Tapi Gitu pas juga di ya. S1 tadi udah mencoba juga kan ITB? Enggak. Oh enggak justru ya? Enggak, memang kuliah Orientasi aja S2 bersyukur. ya? Orientasi kuliah. Orientasi kuliah beraja bersyukur udah. Kan waktu itu juga ditawarin mewakili SMK kan waktu itu ke tes ke industri Iya. di salah satu perusahaan elektro. Iya. Terus Mas langsung aja nanti diterima kita, nanti kita kirim ke Jepang. Mm-mm. Tapi yang unik pada waktu itu, aneh itu kepikiran, aneh pernah ikut kegiatan di kampus, ada mahasiswa lah Iya. di kampus, terus kok enak gitu interaksinya, kok seru gitu ya. Iya. Jadi pengen kuliah aja deh Pak, jadi ditolak. Padahal sebenarnya belum tentu juga kan ya. Iya, iya. Berarti takdirnya kuliah sampai S2. Takdirnya. Dan ITB lagi itu yang menjadi cita-cita Iya. Bang Lukman ya. Sesuai dengan doanya ya. Dan rektornya kepake banget di sekolah. Ya Bang ya. Iya. Kemampuan rektornya itu mau dipakai untuk Ketika di mungkin EE. ekskul atau ada intrakurikuler juga untuk rektor. Memang masuk muatan lokal. Kak. Ada muatan lokal Ada ya? muatan lokal. Berarti ini level SMA ya, SMA, SMP SMA. Oh SMP ya. Waktu itu di NPS Serang. Serang. Berarti pas pandemi kepake banget ya. Kalau di sana kan udah pindah.
Oh, lo pindah Ke Bogor. Bogor. Nah, pas di Bogor, Pas di Bogor itu alhamdulillah ya. tetap dengan trademark bahwa Pak Lukman nih elektronya kuat gitu, atau tekniknya kuat, atau IT-nya kuat gitu ya, Iya, trademark. insya Allah demikian. Jadi sebenarnya brand ngomongin beliau emang di IT berarti. Brandnya. ngomongin LMS itu sebenarnya di NBS Serang itu dulu udah berusaha, cuman Sudah. nggak mudah itu. Jadi Iya. sulit banget moving guru-guru. Nah, qadarullah pas Ane lihat ada pandemi, itu guru-guru Ane langsung training dan sebagainya ya. Pakai Zoom, Ane explore. Heeh. Bahkan Ane share kan Zoom itu orang tua ada yang dosen juga Iya. minta izin. Oke. Saat ini minta izin kita pakai ya. Iya. Karena tutorial Zoom itu masih jarang banget pada saat Oke, itu. siap. Tutorial Google Classroom masih jarang banget ya. Oh, itu bikin tutorial ya? Jadi bikin tutorial Buat dan ngelatih sebagainya, guru. melatih guru-guru. Oke. Jadi nggak nyampe seminggu anak-anak itu kita pulangkan, Senin itu udah KBM online. Oke. Udah pakai Zoom, udah pakai Google Classroom. Google Classroom. Sehingga termasuk dipuji oleh banyak orang tua bahwasanya kita menanggapi perubahan transformasi. Padahal waktu itu belum pandemi ya. Udah pas pandemi Pas itu pandemi. kan dipulangin kan ya. Kaget tuh, ya kan? Kaget. Nah, NFPS Bogor itu seminggu udah mulai Langsung mulai Langsung running. running KBM. running. Kalau di SCT kan waktu itu kan mungkin sekitar 2 minggu baru ada webinar-webinar gitu kan. Juga pakai WA, pakai Zoom juga udah mulai kayaknya, atau artinya termasuk NFPS Bogor itu masuk yang awalan ya untuk Iya. bisa adaptasi dengan perkembangan Adaptasi. atau pandemi pada saat itu ya. Iya. Dan itu memang ada jadiin momentum untuk merubah habit kan. Karena ngomongin transformasi digital itu nggak hanya ngomongin ada teknologi atau enggak, itu kayak pengalaman Anda di sekolah sebelumnya kan ada teknologi tapi why-nya itu enggak. Caranya gimana? Heeh. Terus apa yang harus dilakukan gitu ya? Cara sih mungkin bisa, Bang. Oh, gitu. Bisa, tapi cara itu kan butuh dorongan ya. Butuh apaan sih ribet-ribet gitu kan ya. Dan butuh ini satu frekuensi sepemikiran gitu ya. Iya. Satu paradigma. Satu paradigma. Why-nya itu harus jelas. Dan itu harus disampaikan ke pimpinan ya. Iya. Pimpinan dan guru juga. Guru juga. Dan anak-anak juga. Orang tua pun juga. Jadi memang seluruh stakeholder ya menurut Anies itu penting why-nya. Start with why. Pandemi berjalan setahun atau setahun lebih itu ada perubahan yang dilakukan nggak di sekolahan dalam rangka ya upgrade atau adaptasi yang lebih jauh lagi kan? Kemarin di awal-awal seminggu langsung ya darurat lah gitu kan, pakai itu pakai segala Google macam. Classroom. Nah, ini setahun nih ya kan, setahun setengah nih gitu kan. Nah, ada nggak inovasi atau terobosan lakukan Yang dilakukan. khusus untuk apa di NPS lah? Iya, memang alhamdulillah sejak saat itu terjadi alhamdulillah ya. Iya. Tanda kutip ya. Oh, alhamdulillah tanda kutip. Iya, maksudnya kan banyak orang yang nggak alhamdulillah. Oh, Iya. Kalau saya melihat alhamdulillah karena bagaimanapun menanggapi peluang, menanggapi ancaman atau Iya. tantangan itu jadi peluang. Jadi Betul. peluang. Jadi peluang. Jadi Sehingga orang terakselerasi menggunakan teknologi. Iya. Itu kan bagian juga positif dari pandemi. Positif. nah, betul begitu sepakat itu, Bang. Jadi memang kita membuat standarisasi di antaranya ya. Standarisasi GC itu sintaksnya kayak apa sih? Oke. Harus strukturnya kayak apa sih? GC ini Google Classroom. Google Classroom. Kami pakai yang simple aja, Google Iya. Classroom ya. Jadi sudah daftar Google Suite dan sebagainya itu sebelumnya. Jadi alhamdulillah langsung dipakai. Iya. Termasuk bagaimana sinkronisasi file Iya. itu tuh sudah langsung ya. Jadi alhamdulillah Berarti model cloud. iya, data Oke. itu rapi gitu ya. Oke. Jadi data itu rapi. Jadi cloud ya. Ya, karena kan Google Drive juga langsung bisa install di Drive C kan ya. Jadi Oke. nggak harus buka browser dan sebagainya gitu kan ya. Jadi itu banyak. Kemudian Google Classroom itu kami standarisasi apa aja yang kemudian perlu ada dan perlu nggak ada gitu ya. Apa ada openingnya, dibutuhkan misalkan, apa gitu iya, betul. Ada kalau sekarang mungkin pertanyaan pemantik misalkan ya, Oke. gitu ya. Jadi ada sintaksnya lah, kami sebut itu sintaks ya. Syarat-syarat agar guru itu sesuai standar. Di antaranya itu. Jadi LMS itu. Kemudian bagaimana feedback dan sebagainya itu juga terus ditingkatkan. Dan yang lain adalah kami juga coba nerapin bukan nyoba ya, memang menerapkan. Jadi memang di pesantren itu ada yang sempat off karena harus pulang dan Iya. sebagainya kan. Iya. Sehingga akhirnya kami terapkan hybrid learning. Hybrid learning itu dalam artian ada yang berada di kelas, Ada yang offline. ada yang online. Online. Oke. Ya di rumah. Dan ya alhamdulillah itu masukin ke riset, masuk ke jurnal.
jurnal Oke. riset tentang Ada hybrid. laporan ilmiahnya juga ya? Ada laporan ilmiahnya juga. Apa saja sih yang harus di setup ketika hybrid learning itu ada masuk di jurnal. Secara perangkat pendukung sampai bikin LMS sendiri juga nggak? Atau tetap menggunakan yang default dari Bisa ya. Google atau apa segala macam? Kalau hari ini alhamdulillah kami sudah buat Sekarang sudah Bikin ya? sendiri ya. yang di SIT ya, yang di SIT alhamdulillah teman-teman sudah buat. Kalau yang di NABS Bogor sedang proses persiapan. Berapa lama itu dalam proses pembuatan awal atau sampai jadi? Sampai jadi itu ya memang Berarti butuh riset juga ya. iya, ya paling kurang lebih ya sekitar setengah sampai 1 tahun lah ya. Bagaimana pilot project dulu, Oke. gitu kan, merubah habit karena memang kalau pakai LMS Moodle ini agak sedikit lebih advance dibandingkan Google Classroom. Oke. Ya, ini nyebut Tingkat merek kesulitan nggak maksudnya? apa-apa ya? Nggak apa-apa ya. Mungkin maksudnya tingkat kesulitannya atau gimana? Iya, tingkat kesulitannya. Tingkat kesulitannya terus terang sebenarnya lebih advance. Artinya LMS-nya NF saat ini masih menggunakan template-nya Moodle ya? Iya, tapi memang sintaknya yang berbeda itu. Oke. Moodle itu kan dia kayak pasar Open source. bebas ya, Ah, open open source. source. Apapun yang kita mau ada di situ. Iya. Nah, makanya kemudian kami di NF ini mencoba membongkar kan niat dari transformasi digital itu apa sih? Oke. Mengapa sih anak-anak? Nah, ada beberapa definisi. Pertama, kita pengen ini nanti bisa dijadikan studi case ya. Oke. Misalkan yang pertama pengen personalisasi. Oke. Yang kedua pengen bikin culture sebagai learning society, masyarakat pembelajar. Iya. Nanti dari dua ini gimana nih nerjemahinnya ke LMS? Misalkan personalisasi nih, personalisasi ke depan nanti bisa jadi kita buat soal yang adaptif, Oke. konten yang Menyesuaikan ya. adaptif, Oke. kan? Jadi misalkan dapat materi ini lebih suka audio, visual atau Iya. apa, Iya. gitu kan? Jenisnya apa? Diferensiasi, gitu kan? Iya. ya. Variasi. Variasinya. Terus kemampuan levelnya, oh ini penjelasan ini sulit, mungkin Dibikin level juga berarti. iya, ya? penjelasan Level 1, yang lebih- 2, 3 gitu ya. ini visionnya Dari ke yang arah gampang, sana. susah gitu ya. Iya. Ini personalisasi. Oh. Ngomongin misalkan tadi learning society, masyarakat pembelajar. Iya. Ya gimana nih biar misalkan LMS itu punya notifikasi. Dia ada tugas, Iya. ada muncul. Terus Oh, notif gitu, ada nanti pengingatan ada gitu ya. pengingat. Iya. Itu personalisasi bisa masuk di situ juga. Atau ada gamification-nya juga yang kami sedang rancang. Gimana tuh kalau ada game-nya di sini? Gamification tuh bukan berarti Oh. main game. Iya. Soal-soal yang bentuknya games. Oh. Ya, Lebih bisa tepatnya, evaluasi. nah lebih tepatnya gamification itu kayak gini. Kalau di konsep growth mindset versus misalkan fixed mindset, gitu Iya. kan. Orang yang kalau kita mau mendevelop anak yang memiliki growth mindset, Iya. maka kita harus lebih banyak mensupport, mengapresiasi usahanya dia, Oke. usahanya dia bukan resultnya. Oke. Berarti proses. Berarti proses, betul. Proses Iya. yang harus dilakukan. Iya, proses. Nah, seringkali di proses pendidikan kita itu yang diapresiasi itu apa? Hasil. Hasilnya. Iya. Iya. Padahal prosesnya itu yang Iya. Harusnya. Dan itu pun juga hasil kognitif. Nah, betul juga Ya kan? gitu kan. Kompetensi psikomotoriknya biasanya nggak terlalu Nggak terlalu diatur. Nah, gimana LMS bisa menjabatani? Contohnya adalah ketika dia nyoba, ya ini sedang kami kaji dan tapi punya visi ke arah situ ya. Iya. Misalkan dia ngerjain tugas 1 kali gagal, dia nyoba lagi. Nah, Oke. itu justru yang diapresiasi. Karena effort, gagal Oke. nyoba lagi, Iya. gagal ada nyoba lagi. keinginan mencoba lagi. Betul. Sampai berhasil. Sampai itu kan grit ya, gimana dia jatuh nyoba lagi, Bangkit gitu ya. lagi, bangkit lagi. Nah, itu yang kami sebut gamification. Contohnya, Oke. Tapi kalau dari sisi soalnya itu ada apa? Packaging tertentu gitu ya. nah, soalnya memang kami sedang siapkan bank soal hari ini ya, per hari ini kita sedang siapin bank soal. Nanti next step nanti kan kita identifikasi mana yang soal yang sedang, susah dan mudah dan sebagainya. Emang kalau bang soal mah kan tinggal join sama bimbel. Boleh juga Calling ini butuh soal ini. Saudara sendiri. boleh
boleh juga. Tapi Bang, bicara kultur Bang, Hmm. kan penggunaan LMS, sistem informasi sekolah, ini kan pengaruhnya kepada kebiasaan dan Habit, budaya ya, dari baik entah itu gurunya maupun juga siswa dan bahkan orang tua. So far gimana perkembangan atau posisi sekarang ini? Setelah pandemi naik penggunaan aplikasi digital di sekolah, pasca pandemi misalnya langsung turun lagi. Nah, sekarang udah setahun 2 tahun pasca pandemi ini, apakah naik lagi atau tetap di bawah secara kebiasaan? Pertanyaan yang menarik itu Bang Tony. Jadi memang kalau dari hasil refleksi Ane pribadi memang ada penurunan gitu ya. Kemarin sempat ada penurunan, makanya kemudian kita coba dorong lagi ya. Oke. Jangan sampai pembelajaran kita abad 21 masih kayak 1970 Iya, gitu kan. iya, Padahal sebenarnya bukan karena FOMO aja ya, fear of missing out, tapi Iya. benar-benar karena sebenarnya benefitnya ada. betul. Makanya definisi Bukan karena takut ketinggalan zaman. iya, Oke. makanya definisi why-nya itu harus kuat gitu kan. jelas, ya. Ngapain sih ikut-ikutan transformasi digital, ikutin pakai LMS tuh ngapain gitu kan? Iya, Selama kita belum tahu benefitnya ya kita kagak bakalan tahu ke arah mana yang akan kita tuju. iya. Dia harus tahu goalnya dulu, baru kemudian di set up ya. Ini mau harus kayak gimana alurnya gitu kan. Bisa kayak gitu atau bisa juga sambil jalan. Benefitnya apa? Karena mungkin nggak, misalnya guru-guru merasa benefit yang didapatkan dengan keribetan yang didapatkan itu mungkin masih Banyak berasa ribetnya gitu. Ya kan, ini transformasi kan, masalah orang Iya, kerja betul, terbiasa. Dulu mungkin pas pandemi terbiasa. Bukan terbiasa, terpaksa pakai. Orang aja dulu Sehingga pakai Zoom aja orang kagak bisa, ada yang nggak Betul. bisa bang. dulu terpaksa pakai, pasca pandemi karena udah nggak dipaksa, enak lagi nih, balik lagi nih. Nggak usah Tetap pakai ini muka lagi, nggak usah gitu. pakai LMS, nggak usah pakai GF lagi, nggak usah pakai GC lagi, misalnya kan gitu. Sehingga berarti dulu dipaksa dan masih merasa ribet, gitu kan, masih merasa ribet. Dan sampai sekarang mungkin beberapa juga ketika disuruh pakai ini lagi, waduh ribet lagi gitu kan. Ya mungkin termasuk pada masalah Mindset usia, kali itu ya kan, masalah usia, masalah mindset, masalah kebiasaan dan sebagainya. Itu gimana ya? Cara mengedukasi, terutama dari orang-orang dalam ya, maksudnya guru dan lain sebagainya yang terkait dengan penggunaan LMS ini gitu. Karena masih muncul tuh, aduh ribet nih. Iya. Ya memang ini beda sekolah, beda strategi sih ya. Oke. Beda sekolah, beda strategi. Yang pertama memang kebijakan. Kebijakan Oke. itu penting ya. Berarti tetap harus di-push ya dari atas ya. Iya. Kebijakan contohnya adalah yang Anda punya sebuah framework ya yang Anda sodorkan ke teman-teman itu kan. Di antara framework itu tuh muncul mulai dari tujuan, step kedua adalah teknikalnya seperti apa, Oke. kemudian supervisinya seperti apa dan pendampingannya seperti apa. Oke. Jadi tujuannya tadi misalkan LMS harus punya sintaks kayak begini. Kita nggak usah berat-berat dulu lah berbicara. Ntar lo, sintak tuh apa? Ntar Oh, pada iya. nggak ngerti. Sintak guru dicetak-cetakin gimana? Betul. Sintaks itu kayak mungkin rules ya. Rules. Oke. SOP ya. SOP. SOP. Harus posting apa dulu sih? Flowchart gitu ya. Flowchart gitu ya. Harus posting A, B, C, D sampai kemudian jangan tiba-tiba langsung Dari A langsung ke D gitu kan. Bisa. ya, tiba-tiba langsung soal kagak bisa lah. Harus say hello dulu tujuan ini apa yang harus kamu siapkan. Iya. Syarat dan ketentuan sih. Iya. Iya, oke. Itu sintaks gitu ya. Jadi nah kita Disiapkan sintaknya, lalu disiapkan yang lain. ya disiapkan sintaknya, kemudian kan guru-guru ngerjain tuh, oh ternyata ada yang nggak sesuai dan sebagainya. Oke. Nah, kemudian didampingi tuh. Jadi di SIT Nurul Fikri, alhamdulillah kami punya pengembang media dan sumber belajar yang itu mereka luar biasa gitu ya. Mereka mendampingi. Oke. Jadi tim di bawah di tim LRC itu termasuk begitu. Ini yang enggak masih relatif jarang ya di sekolah-sekolah kita. Jadi pengembang media dan sumber belajar ini mereka mengelola LMS, Ya. kemudian memantau guru-guru, mendampingi secara personal. Jadi misalkan, oh ini Ada Bapak, kesulitan langsung Ya. didampingi ya, diarahkan gitu ya. iya, Berarti emang dibuat tim sendiri ya? iya, Yang dia bukan Ada guru, divisi sendiri bukan guru. mungkin. bukan nggak punya jam mengajar, iya. Fokus hari-hari mantengin itu aja ya? pengembangan Fokus pengembangan media. media. Termasuk produksi ini, sumber belajarnya? Iya, termasuk. Walaupun nggak full, memang kalau dulu PPT masih dibuatin, tapi lama-lama kan guru bisa terus dilepas gitu ya. Jadi mengerjakan yang lebih naik level lagi. Dan itu semuanya ada
dikelola di bawah Direktorat Pendidikan. Jadi kepala unit itu di bawah namanya Pak. Kalau di sini Pak Joko. Berarti itu mereka melakukan pelatihan khusus juga ya untuk guru-guru, iya. Untuk mendampingi guru-guru itu. Ya termasuk mantau juga, Bro. Mantau. Oh, ini guru ini kok nggak pakai misalnya kan? Iya. Kok ini Nggak diajarkan, kalau misalnya nggak jalan didampingi, dibimbing gitu ya, Iya, betul. sampai dia bisa gitu ya. Bisa. misalnya interaksi guru A kok sama siswanya sedikit gitu, notifnya kok nggak banyak, tugas-tugasnya kok nggak banyak lewat situ misalnya ya, atau media-media yang dimasukin tuh nggak banyak. Nah, yang menarik ini Bang sebenarnya membangun kesamaan persepsi dari atas sampai bawah nih. Ini yang betul. agak sulit ya. Karena kan memang ada yang misalnya atasnya oke, bawahnya nggak oke. Ada yang misalnya tengahnya oke, atasnya enggak. Dan nah, ini gimana sih cara memberikan edukasi, menguatkan terutama yang pimpinan baik itu di sekolah atau mungkin di SIP gitu ya. Itu seperti apa tuh kalau di NF? Memang kalau Anda pikir kita harus cari senantiasa, kan visi NF jelas ya, bagaimana menjadi rujukan gitu kan. Artinya kalau rujukan itu, jadi ini lahir dari sebuah visi besar NF, bagaimana kita menjadi rujukan. Kalau menjadi rujukan itu artinya ya harus memulai sesuatu yang baru yang kemudian itu membawa banyak kebaikan. Dan contoh sederhananya aja yang bisa terukur, misalkan dulu sebelum pakai LMS ya, untuk tes berbasis kertas itu bisa costnya keluar 10 jutaan. Buat ngeprint, buat koreksi dan sebagainya. Setelah ada ini bisa low cost. Jadi nggak perlu kertas lagi. No. Langsung aja Itu bisa bayangkan kan efisiensinya begitu ya. Itu contoh simpel aja. Itu bahwasannya kita harus kemudian mencari inovasi yang terbaru yang itu memang nggak hanya sekedar inovasi tapi benefit. Belum ngomongin tadi personalisasi, belum ngomongin membangun culture pembelajaran. Apalagi mengedukasi tadi untuk bisa itu kan butuh effort yang luar biasa. Berbicara benefit Bang, benefit misalnya kalau sekedar mengurangi budget sambil minum nggak apa-apa? Tadi minum cost banget. Sambil mengurangi budget misalnya biaya cetak atau biaya print atau biaya fotokopi soal-soal, itu kan juga sekolah nggak perlu bikin LMS sendiri, itu bisa lakukan itu misalnya pakai Google Form misalnya, pakai apa segala macam, sehingga bisa melaksanakan ujian yang paperless misalnya. Itu kan juga dilakukan ketika pandemi kan, gitu, paperless segala macam. Betul. Artinya dengan kebutuhan biaya tambahan ya, entah itu perangkat, sistem, SDM, kan tadi ada tim sendiri. Sehingga kalau yayasan melihat ini, aduh ini nambah budget besar. Nah, benefit apa yang bisa didapatkan selain secara paperless tadi itu? Secara teknis. Artinya itu. untuk mengganti sehingga worth it gitu. Ya, worth it ya. Mengganti paperless yang tadi nggak budgetnya nggak bisa dihilangkan, sama membentuk tim tadi itu kan juga. Ya sebenarnya ini kan nggak harus ada timnya juga sebenarnya. Di NFBS Bogor pun nggak ada tim. Jadi memang berbasis sekolah banget gitu ya. Berbasis sekolah. Di NFBS Bogor nggak ada tim pengembang media dan sumber belajar, nggak ada. Tapi alhamdulillah sistemnya kebetulan di NF ada. Ya, di sini memang didesain ada. Jadi kalau Anda lihat ya memang dari tujuannya itu tadi. Jadi demikian menjadi kita menyadari bahwasanya dengan adanya blended learning itu akan membawa dampak signifikan bagi siswa. Jadi student centernya itu benar-benar why-nya itu di situ. Ini berdampak kepada siswa nggak sih? Dan kami mulai mengimplementasikan namanya Flip Classroom. Ini salah satu benefit juga. Flip Classroom. Nah, apa tuh? Mungkin ada yang nggak tahu. Kayak ini transfer itu pakai itu ya. Yang tanpa biaya itu ya. Digital. Aplikasi transfer itu. Flip. Ini beda ya. Iya, flip sih ini membalik kan. Flip itu kan membalik ya. Belajarnya di rumah, tugasnya di sekolah. Nah, gitu ya. Jadi sebenarnya ya kurang lebih begitulah ya. Walaupun belajar di sekolah. Dibalik, Bro. Belajar di rumah. Kan kalau yang reguler di sekolah belajar, di rumah PR. Nah, ini PR di sekolah, belajar di rumah. Oh gitu ya. Tanya. Biar bingung dulu. Gitu. Nah, makanya kita tanya ini. Kan ditukar Ya. Di flip. Mau jadi episode ini atau
Panjang ya penjelasannya Bang? Ya, enggak. Oke, pokoknya penerapan flip classroom ya. Bisa Iya. sekilas lah, bisa sekilas. Jadi flip classroom itu anak-anak guru nyiapin tuh di LMS ya. LMS. Ya Google Classroom pun oke lah. Iya. Di LMS, kemudian dari situ kemudian anak kan belajar malamnya. Malam belajar. Mereka mempelajari materi dan sebagainya. Iya. Kemudian ada pretest. Jadi kita ngukur juga Oke. kemampuan anak memahami itu seperti apa. Iya. Itu untuk C1 atau untuk C2 itu bisa ditaruh di pre-learning. Jadi ada pre, kemudian pada saat learningnya dan post learning. Oke. Jadi ada 3 tahap, 3 fase kayak begitu. Ya, fase pertama anak-anak kan belajar mandiri tuh di rumah gitu kan. Dan sebagainya. Kalau di boarding ya berarti di asrama gitu kan ya. Iya. Di situ kan guru dapat oh iya kemampuan anak-anak kira-kira seperti ini. Kemudian yang belum dipahami kayaknya ini. Oke. Nah itu yang banyak diulas di kelas. Jadi nggak perlu lagi ngulang dari awal. Full materi jelaskan Full itu. materi. Bahkan syukur-syukur di kelas itu udah lebih banyak diskusi, lebih banyak brainstorming, ataupun ngerjain project, betul. ataupun post learning juga bisa. Misalkan ya udah post learningnya untuk project dan sebagainya. Jadi learning itu akan sangat bermanfaat, efektif ya. Lebih dinamis gitu. Dan kita ukur juga. Jadi selain riset menyatakan bagus, kita ukur juga ke anak-anak. Dalam dampaknya memang bagus. Baik itu pakai LMS itu ya. Kemudian dampak flip learning, anak-anak mengakui mereka jadi lebih paham materi. Karena dia harus belajar dulu di rumah ya, sebelum pembahasan di sekolah. Gitu ya. Bang, kalau sekolah nggak perlu pakai LMS sendiri atau bisa pakai LMS yang default yang ada di pasaran segala macam ini, terus sekolah yang sudah benar-benar digital itu seperti apa sih? Kalau belum pakai LMS? Iya, apakah dia harus pakai LMS sehingga dia bisa disebut sebagai sekolah yang sudah digitalize, misalkan sebagai transformasi digital kan dari yang manual ke sekolah yang digitalize gitu? Iya. Sebenarnya ngomongin transformasi digital sih menurut Ane lebih kompleks ya. Tidak hanya fokus pada pembelajaran, tapi masuk juga ke manajemen. Manajemen ya. Kalau kemudian manajemen itu jadi lebih mudah. Memudahkan ya. Jadi proses digitalisasi itu kan memudahkan. Contohnya apa? Yang terbiasa buat surat diketik, dibagi, didistribusikan menjadi email. Itu sudah mempermudah. Sinkronisasi data yang tadinya tuh tolong di email update-nya kayak apa, jadi bisa kolaborasi bersama menggunakan cloud. Itu juga sudah digital dan memudahkan. Artinya memang kalau Ane lihat mengakses. Iya betul, transformasi digital itu nggak hanya sekedar ada LMS tapi tanpa sebuah makna. Tapi bagaimana memaknai transformasi digital itu mau dibawa kemana sih? Apakah mempermudah? Dibawa kemana? Transformasi digital maksudnya itu bukan lagu ya? Akan mempermudah atau makan bikin puyeng, ya kan? Makin efisienkah atau enggak? Gitu kan? Berarti banyak pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab ya untuk kemudian melahirkan LMS ini ya? Iya, wahnya harus kuat dulu. Karena tadi mengubah habit ini nggak mudah, apalagi daya dukung sarana prasarana belum tentu. Ya, apa why yang harus dijawab? Yang utama. Yang why yang harus dijawab ya kalau menurut Ane pertama secara umum digitalisasi itu membuat organisasi itu lebih mudah. Ya, lebih mudah. Bahkan ngambil decision itu kedepannya akan lebih mudah kalau ada transformasi digital. Saat ini pun kami sudah merasakannya. Kami ada data, kemudian kelihatan anak-anak yang nggak pernah datang dan sebagainya, ya kan, kemudian polanya seperti apa. Berarti itu ada dalam data cloud tadi ya? Iya, database. Kelihatan mana yang aktif, yang enggak pernah masuk. Walaupun dalam prosesnya ini dianggap ribet ya, ribet itu kan susah ya, menyulitkan lebih. Itu tapi jangka panjang. Jangka panjang. Benefitnya jangka panjang. Kita senantiasa berbicara. Kadang memang nggak bisa langsung praktis kayak begitu ya. Ada yang bisa diukur kelihatan langsung dampaknya, ada yang jangka panjang. Tapi ini kalau buat sekolah-sekolah ini kan kalau di kota besar ya kayak Depok ini. Kalau di wilayah gitu kan yang dari sisi sinyal aja susah kita gimana tuh?
Nah, ini menarik. Anda tuh pernah waktu itu ya ada sebuah server yang nggak terlalu mahal gitu Iya. ya. Bener kan ya? Iya. Penontonnya sejutaan kalau nggak salah deh. Iya. Itu tuh sudah bisa tuh, Bang. Iya. Jadi materi-materi itu ditaruh di situ tuh. Dikumpulin dulu. Dikumpulin di situ, Bang. Sinkronisasinya tinggal kalau ada koneksi internet aja. Ya, dibikin LAN. Oh, adalah. Ya, jadi dibikin jaringan lokal. Gitu. Ya tentu sekolah harus nyiapin semacam tempat penyimpanan ya, gitu yang ya mungkin nggak. Cukup ya Yang kapasitasnya. simple. Ya. Tapi kan luar biasa ya, low cost banget itu gitu. Sehingga ketika dia browsing itu ya seperti browsing di internet, gitu. Seperti browsing walaupun dia ngambil dari komputer lokal. Itu salah satu solusi yang sekarang banyak dipakai oleh Teman-teman di wilayah. teman-teman di wilayah atau daerah-daerah terpencil. Bayangkan kalau Meskipun gitu. dia sinyalnya agak berat. Nah, ini kan jaringan lokal, dia nggak pakai sinyal yang Oh, nggak internet pakai. global gitu, nggak. Dia pakai, misal satu kantor ini ada satu komputer yang semua data ada. Dia ntar tinggal ambil melalui situ ya. Nah, dia searching itu ya searchingnya ke komputer itu, bukan ke Google server yang global, Global, seperti kita biasa internet. Ini ada contoh sekolah mungkin gitu. Lupa di mana ya? Karena waktu itu lihat di pameran-pameran sih. Pameran ya? Iya. Nanti kalau buta nih coba cari lagi ya. Di artinya kan sekolah yang digitalize itu kan tidak harus dengan Ada perangkat sinyal yang gitu ya. canggih, Iya, betul, sepakat. ya kan? Tidak harus dengan Sinyal yang kuat. apa, iya, fasilitas-fasilitas yang canggih, gitu. Internet yang kuat dan sebagainya, semuanya ada solusinya kan. Betul. Artinya terjemahan sekolah yang digitalis itu digitalisasi itu tidak harus misalnya punya LMS, tidak harus punya apa segala macam. Dan tidak harus mahal juga ya. Iya. Yang penting memudahkan tadi kan kuncinya. Iya. Efektif, efisien, dan irit. Ya. Karena kalau betul itu kalau lihat banyak referensi di transformasi digital di perusahaan itu kayak ya investasinya gede tapi belum tentu benefit juga. Oke. Gitu. Benefit yang diinginkan belum tentu dapat gitu ya. Belum tentu dapat itu kalau di perusahaan-perusahaan umum ya. Mhm. Tapi kalau di sekolah kan benefitnya nggak langsung dapat. Oke. Bahkan literasi digital untuk anak-anak juga menurut Anda juga sudah benefit. Oke. Iya. Bayangin aja kan anak-anak yang nggak pernah mengenal itu internet apa, karena kita menghadirkan itu mereka jadi mengenal. Itu kan sudah sebuah menuju transformasi digital. Sehingga bisa jadi ke depan kita perlu mengklasifikasikan level-leveling transformasi digital di sekolah itu seperti apa nih. Nah, tugas kita selanjutnya seperti itu, sehingga sekolah akan lebih mudah menapaki step-step itu. Iya. Termasuk shifting paradigma ya, pergeseran paradigma di mana dulu dianggap gadget itu harus dijauhkan dari sekolah. Betul. Sekarang malah orang disuruh-suruh untuk ya taruh gadget di sekolah, kita belajar pakai gadget itu. Iya. Ini kan pergeseran juga cukup Pergeseran signifikan kok. paradigma betul. Iya, walaupun tidak semua orang tua masih sudah sepakat ya. Wah, ini masih ada banyak pertentangan ya. Masih Karena ada. ini juga di satu sisi memang tadi ya memberikan manfaat ketika kita memperkenalkan internet. Tapi di sisi yang lain, ini internet juga bisa jadi ya kayak semacam pisau ya. Jadi bermata dua. Jadi ada memberikan manfaat, malah justru juga ada negatif atau mudaratnya juga. Iya. Tergantung. Nah, itu mah udah klausul umum, itu tergantung orang di belakangnya kan. Tinggal strategi kita menurut Betul, Anda ya, tergantung orang di apakah belakangnya. imunisasi Nah, atau Filterisasi. filterisasi. Dua hal itu dulu. Ah. Ini harus disepakati nih antara stakeholder nih menurut Anda Bang, dan guru-guru dan orang tua. Kebijakan ini barulah kemudian diturunkan. Betul. Nah, yang paling signifikan tentu imunisasi kan. Kalau Anda sepakat di situ. Imunisasi, Dan bukan Anda sepakat filterisasi. di situ. bagaimana memberikan kekuatan Kalau imunisasi itu, iya dia di dalam kasih daya tahan. Kalau filterisasi itu dikasih pagar, pagar ini. gitu. Dia nggak bisa kemana-mana. Ketika luar pagar, dia. Berarti kasih dikasih password gitu ya. Nah, itu konsep boarding school tuh. Konsep boarding school. Ya kan? Enggak kok. Ya kan? Kalau konsep boarding school yang mager semua itu, dijauhkan dari penduduk, ya kan? Nggak boleh kemana-mana, nggak boleh A, B, C, dan D. Ketika keluar, bebas. Tapi kalau Anda enggak, boarding school-nya enggak kayak gitu. Ya, kalau boarding school konsepnya imunisasi, yang ditanamkan adalah kesadaran, pemahaman, gitu. Kekuatan Kepercayaan diri, konsep dirinya kuat, sehingga pas keluar pun juga sudah punya tanggung jawab gitu. apapun dia tetap Gitu. punya imun yang kuat ya. Bang, kayaknya udah lumayan ya, hampir sejam ya. Siap, Udah udah maghrib maghrib. juga kali. Siap. Nah, mungkin ada hal-hal yang ingin disampaikan nih, Bang Lukman, terkait dengan transformasi digital. Apa yang menjadi clue atau poin penting yang harus diingat, mungkin bisa disampaikan ke sahabat podcast JSIT. Kalau menurut Ane
transformasi digital itu penting dan harus dilakukan, walaupun tidak harus melalui langkah yang kelihatan besar dan wah, Oke. tapi juga bisa jadi melalui baby step ya, langkah-langkah yang sederhana, Kecil ya. langkah-langkah kecil, tapi kita tahu mau ke arah mana Yang transformasi penting tahu digital itu. tujuannya. Yang gitu penting ya. tahu tujuannya Dan nggak mesti mahal dan nggak mesti ke sana gitu ya. kita bisa mencari resource dan kita yakin bahwasanya nanti Allah yang akan ngasih jalan-jalan itu ya. Jangan kalah mental dulu gitu ya. Tapi niat dulu untuk mengedukasi anak-anak kita agar mereka diterit dengan teknologi, agar mereka bisa eksis memimpin ya. Iya. Agar mereka bisa eksis memimpin. Kita niatkan di situ, nanti insya Allah there is a will, there is a way. Karena emang Di mana ada kemauan ada tantangannya jalan. luar biasa ya, Bang. Iya. Ya. Jadi PR kita bersama. Termasuk juga ada fase tanda kutip dipaksakan ya. Ketika awal-awal mulai dengan ketidakbiasaan sehingga menjadi ada kesimpulan, ada kesulitan, ada keribetan di situ, ada Mau crowded nggak mau di dia situ. harus bisa. Sehingga harus ada unsur dipaksa dulu biar lewat jadi terbiasa gitu ya. Momentumnya ya pandemi kemarin. Oh, bener. Iya. Tapi kan pas lewat balik lagi nih, nggak dipaksa lagi. Ini gimana caranya strategi sekolah itu? Oke. Masing-masing sekolah punya strategi. Iya, iya, iya. Saya yakin sekolah keren-keren kok. Insya Allah. Siap. Mantap. Oke, sampai jumpa di podcast berikutnya. Makasih banyak, Bang. Makasih banyak, Bang. Nggak taunya luar biasa nih, Kak kaleng-kaleng. Sama. Oke, Sobat JSIT dimanapun Anda berada, demikian podcast di kesempatan kali ini. Sampai jumpa di podcast di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.